Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 30 November 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada terdakwa Ika Pratiwi yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di bawah umur. Majelis Hakim yang diketuai Pintauli Tarigan membacakan putusan kasus perdagangan anak di bawah umur di ruang Cakra 5 Kantor Pengadilan Negeri Medan Rabu sore. Sidang yang beragendakan pembacaan putusan ini diikuti terdakwa Ika Pratiwi secara daring. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Ika Pratiwi terbukti menjadi mucikari. Terdakwa telah mengeksploitasi seorang anak yang masih berusia 14 tahun dengan menjualnya kepada seorang lelaki. Perbuatan terdakwa dijerat dengan pasal 2 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ika Pratiwi bulan April lalu melakukan eksploitasi kepada korbannya anak di bawah umur dengan membawanya ke salah satu kamar hotel di Kota Medan untuk melayani hasrat lelaki tersebut. Dari kejahatannya ini terdakwa memperoleh uang Rp200.000. Atas perbuatannya, Ika Pratiwi dihukum pidana penjara 6 tahun dan denda Rp120 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Putusan hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa 7 tahun penjara. Penasehat hukum Neni Widya Astuti mengatakan usai mendengarkan putusan hakim, terdakwa menyatakan masih pikir-pikir. Tadi tuntutannya 7 tahun, tapi diputus hakim 6 tahun, denda 120 juta, subsidi 3 bulan. Dan terdakwa masih pikir-pikir mau terima putusannya atau lanjut banding. Kasus ini berhasil diungkap setelah ayah korban curiga dengan tingkah anaknya yang kemudian memeriksa telepon dan menemukan percakapan anaknya dengan terdakwa. Sementara itu pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada terdakwa pemilik anjing Eva Donna Sinulinga yang terbukti bersalah dan dianggap lalai menyebabkan seorang bocah meninggal dunia. Terdakwa pemilik anjing Eva Donna Sinulinga mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan putusan secara daring di kantor Pengadilan Negeri Medan pada Rabu malam. Majelis Hakim Ketua Olwan Siahan memimpin langsung persidangan pembacaan putusan kasus anjing yang diberi nama Bogel. Dalam amar putusannya, Hakim Ketua menyatakan terdakwa Eva Donna Sinulinga diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 359 KUHP sebagaimana dakwaan primer JPU karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 2,5 tahun penjara. Dalam pembacaan putusan tersebut, Majelis Hakim memaparkan bahwa dari fakta-fakta terbukti anjing peliharaan terdakwa yang diberi nama Bogel tersebut diduga mengandung virus rabies yang menggigit anak berusia 10 tahun. Dikatakan terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa anjing miliknya telah divaksin sebelum peristiwa tersebut. Korban bernama Muhammad Reza berusia 10 tahun diduga meninggal dunia setelah mendapat gigitan anjing Bogel pada tahun 2021 lalu. Penasehat hukum terdakwa Francin Wijojo mengatakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat keterangan bebas observasi rabies dari Kementerian Pertanian. Pihaknya juga akan melakukan banding dengan bukti fakta yang dimiliki. Tentu kami keberatan ya, karena salah satunya adalah Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan surat keterangan bebas observasi rabies dari Kementerian Pertanian. Ini dikesampingkan. Kami akan ajukan banding. Dan semoga nanti Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi akan lebih secara objektif memeriksa seluruh bukti fakta yang telah kami hadirkan khususnya terkait dengan surat keterangan bebas observasi rabies dari Kementerian Pertanian, kemudian juga
penyelidikan epidemiologi dari Kementerian Kesehatan, serta ini kan semua dilakukan oleh dokter hewan pemerintah Kota Medan. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI belum menerima laporan terkait kasus OTT yang menimpa Komisioner Bawaslu Medan Ajlansyah Hasibuan. DKPP menyebut bahwa Ajlansyah dapat diberhentikan dari Komisioner Bawaslu jika laporan tersebut sudah diterima. Hal itu dikatakan tenaga ahli DKPP RI M. Saihu saat menggelar diskusi etika penyelenggara pemilu di sebuah hotel di Kota Medan kemarin. Sebelumnya tim Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 orang terduga pelaku pemerasan terhadap bakal calon legislatif DPRD Kota Medan di sebuah hotel di Kota Medan. Selain menangkap 3 terduga pelaku, tim Cyber juga mengamankan barang bukti uang tunai senilai 25 juta rupiah. Dalam OTT tersebut, penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Komisioner Bawaslu Kota Medan, Ajlansyah Hasibuan, dan rekannya Fahmi Wahyudi Harahap alias Midun. Tenaga ahli DKPP RI M. Saihu mengatakan bahwa saat ini DKPP RI belum menerima laporan resmi terkait peristiwa OTT tersebut. Pihaknya belum bisa memberhentikan Ajlansyah sebagai Komisioner Bawaslu jika permasalahan tersebut belum dilaporkan lantaran pemberhentian penyelenggara pemilu merupakan wewenang DKPP. Sepanjang tidak ada laporan terutama di kasus Medan ini ya kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu, karena dasar kita untuk memeriksa itu ya dari laporan itu. Ya nanti kalau udah direkomendasikan ke Bawaslu atau KPU ya mereka harus mengadukan kita kan. Bisa atasannya mengadukan kita kan. Atasannya mengadukan kita. Berarti kita memang sebaik di banyak kasus itu atasannya mengadukan. Kasus Garut misalnya itu polisinya mengadukan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Toba Samosir kembali melakukan pemusnahan barang bukti triwulan ketiga setelah sebelumnya triwulan pertama dilaksanakan pada bulan Juli 2023 lalu. Pemusnahan barang bukti tersebut dilaksanakan di halaman Kejaksaan Negeri Toba Samosir yang disaksikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, Kepala Dinas Kesehatan Toba, Kepala Rutan Kelas 2B Balige, Badan Penelitian Obat dan Makanan, pengacara dan pihak kepolisian Polres Toba pada hari ini. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Toba Samosir, John Purba, mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti kali ini merupakan kedua kalinya untuk tahun ini yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan setiap tahunnya. John Purba menjelaskan, adapun barang bukti tindak pidana narkotika yang dimusnahkan, narkotika jenis sabu 11 perkara dengan berat 58,8 gram, narkotika jenis ganja 3 perkara dengan berat 73,98 gram, narkotika jenis pil ekstasi 1 perkara sebanyak 6 butir dengan total keseluruhan perkara narkotika 15 perkara. Untuk barang bukti tindak pidana lainnya seperti kamnektibum dengan jumlah 10 perkara dan pidana ohardas sebanyak 6 perkara dengan total keseluruhan 31 perkara. Kepala Kejaksaan Negeri Dohar Nosip Wirawarma Nainggolan menyampaikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan kali ini telah berkekuatan hukum tetap. Dohar mengatakan tindak pidana narkotika di Kabupaten Toba saat ini menjadi mayoritas dalam perkara di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Soal narkoba tentunya pemerintah sampai hari ini terus mensosialisasikan untuk anti narkoba ya, yang sebagai leading sektornya atau BNN sebagai leading sektor. Saya melihat terus dilakukan, di situ ada program P4GN dan lain-lain. Tapi ya fakta di lapangan ya ini memang masih menjadi masalah kita, peredaran gelap narkotika ini. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, harga tiket penyeberangan laut Gunung Sitoli Sibolga saat ini cukup tinggi sehingga berdampak terhadap mahalnya sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat di Pulau Nias.
Sebanyak 5 unit armada kapal penyeberangan milik swasta saat ini melayani angkutan penumpang dan barang melalui pintu masuk Pelabuhan Angin Gunung Sitoli Sibolga. Sebaliknya, serta rute Aceh Singkil ke Gunung Sitoli sebaliknya. Harga tiket yang diberlakukan untuk penumpang maupun kendaraan serta barang seperti harga tiket penumpang untuk kelas ekonomi saat ini berada pada angka sekitar Rp130.000. Sedangkan tarif tiket untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp200.000, becak barang Rp350.000. Kemudian minibus pribadi hingga mobil tronton berada pada angka 1 juta hingga 10 juta rupiah lebih untuk 1 kali berlayar. Kenaikan tarif transportasi penyeberangan laut ini telah berlangsung cukup lama dan diduga akibat belum adanya operator perusahaan lain sebagai pesaing, sehingga indikasi monopoli harga telah terjadi. Sejumlah pelaku usaha seperti pemasok sayur mayur dan kebutuhan pokok yang rutin menggunakan jasa transportasi laut daerah ini mengaku sering mendapat banyak kesulitan akibat kenaikan harga tiket, termasuk sistem pembelian online yang melibatkan calo di pelabuhan menimbulkan biaya tambahan harus mereka keluarkan. Dipersulit dengan keadaan tiket online. Kami harus mengeluarkan biaya membeli tiket 1 bulan penuh. Kami untuk unak-unak kami untuk pedagang yang mendatangkan bahan-bahan pokok pangan sayur ke Pulau Nias dari seberang, kami menginginkan mengadakan kapal penambahan armada kapal. Kami berharap agar diaktifkan kembali. Warga berharap mendapatkan layanan subsidi pemerintah melalui penyediaan armada kapal milik BUMN kembali beroperasi di daerah tersebut, mengingat status Kepulauan Nias masih menjadi daerah terluar di wilayah Sumatera Utara. Kalau tiket penyeberangan sendiri Bang berapa seperti mobil ini Bang? Kalau tronton 5.211.000. Sekali jalan sama PP atau gimana? Ya sekali PP itu 10.424.000 sekali jalan PP. Angka ini naik dari sebelumnya berapa Bang? Dari harga 4 juta naik ke 5 juta. Mengaruh nggak Bang? Ini terlalu mahal atau gimana Bang? Ya udah jelas terlalu mahal lah Bang. Sampai kami dipres dari Sibolga, dari toket Tripan pun nggak naik, terus tiket pun naik. Pemirsa, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara memperkirakan perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2024 akan tumbuh dalam kisaran 4,5, yakni minus 5,3%. Laju inflasi sumut tahun depan juga diperkirakan tetap terkendali, yakni berada pada rentan sasaran inflasi 2,15%. Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Yura A. Jalins, mengatakan hal tersebut pada pertemuan tahunan BI 2023 di Medan tadi malam. Dikatakan dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan masih menjadi motor penggerak. Kondisi itu dipengaruhi adanya penyelenggaraan event besar seperti pemilu dan PON ke-21 Aceh Sumut, serta laju inflasi diperkirakan yang terjaga dalam sasarannya sehingga turut mendukung tetap kuatnya daya beli konsumen. Yura A. Jalins menjelaskan perluasan implementasi digitalisasi sistem pembayaran yang mendukung kemudahan akses pembayaran melalui instrumen pembayaran digital juga diperkirakan turut berkontribusi terhadap potensi kenaikan belanja masyarakat. Dari sisi lapangan usaha, akselerasi diperkirakan bersumber dari lebih tingginya pertumbuhan lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Laju inflasi gabungan 5 kota indeks harga konsumen atau IHK Sumatera Utara pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dan kembali ke sasaran inflasi nasional yang pada tahun ini adalah sebesar 3% plus minus 1%. Dari sisi global, penurunan tekanan inflasi didorong oleh relatif turunnya inflasi barang impor. Sementara dari sisi domestik, terkendalinya inflasi terutama didukung oleh terjaganya pasokan komoditas pangan strategis.
Sementara itu, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menekankan momentum pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi membangun optimisme oleh semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, perwakilan organisasi-organisasi perangkat daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Apabila kita dapat melakukan aksi-aksi tersebut secara terpadu dan terkoordinir, yang lebih tren dikatakan tadi kita selalu bersinergi, akan sangat memberikan dampak nyata terhadap pengendalian inflasi di Sumatera Utara. Kami mendorong seluruh rekan-rekan bupati, rekan-rekan wali kota, dan pimpinan OPD untuk secara aktif segera melaksanakan program pengendalian inflasi yang kami sebutkan tadi. Tentunya disertai evaluasi pelaksanaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap berkolaborasi dengan Bank Indonesia, dengan Bapak Kapolda, dengan seluruh kabupaten dan kota, sektor terkait di Sumatera Utara untuk mengendalikan inflasi dari waktu ke waktu. Di tengah optimisme perekonomian Sumut ke depan terdapat beberapa tantangan baik dari sisi global maupun domestik yang perlu diwaspadai pada tahun 2024. Tantangan dari sisi global, berlanjutnya konflik geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah, kenaikan suku bunga global, pelemahan ekonomi negara mitra dagang, dan resiko cuaca ekstrim. Dari sisi domestik, adanya inflasi yang ditimbulkan kenaikan harga produk dan jasa impor, dan pangsa perekonomian Sumatera Utara yang belum terdistribusi secara merata. Pemirsa, kawasan ekonomi khusus merupakan percepatan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia oleh pemerintah, khususnya kawasan ekonomi khusus Seimangkei, Sumatera Utara. Untuk mengetahui seperti apa perkembangan ekonomi, keberadaan kawasan ekonomi khusus Seimangkei sebagai pusat investasi di Pulau Sumatera, kini telah bergabung Kepala Administrasi Seimangkei, Elvi Haris. Selamat sore. Sore Bu, sore Mas. Kemudian telah bergabung juga SEVV PT Kinra Kennedy Sibarani. Selamat sore. Dan telah bergabung juga bersama kami pengamat ekonomi yang cukup setia di TVRI, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat sore. Selamat sore Bu. Baik, kami terhadap Elvi Haris, kira-kira bagaimana perkembangan keberadaan kawasan ekonomi khusus Seimangkei saat ini hingga berdampak pada peningkatan ekonomi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Sebenarnya kawasan ekonomi khusus Seimangkei ini mulai beroperasinya 2015, Mbak. Tetapi pada 2023 ini ada lonjakan-lonjakan yang cukup bagus, gitu, cukup bagus. Artinya kriteria kita cukup bagus itu ketika banyak investasi masuk, banyak investor masuk ke KEK Seimangkei, itu nilai investasinya akan meningkat. Saat ini ada 6 perusahaan yang lagi membangun di KEK Seimangkei. Ada 6 perusahaan itu ada dari Malaysia, dari Turki, dari India, membangun pabrik di Seimangkei. Memang sekarang tahap pembangunan gitu. Di samping perusahaan yang memang sudah existing, sudah ada berproduksi di KEK Seimangkei. Jadi dari indikator itu kita melihat bahwa memang investasi ke KEK Seimangkei ini cukup besar. Dan satu-satunya KEK yang ada di Indonesia, kawasan ekonomi yang ada di Sumatera, maksud saya di Sumatera, itu adalah KEK Seimangkei. Baik, Pak Kennedy, kita mau tanya ini Pak, bagaimana kemudian ini potensi pengembangan bisnis di kawasan ekonomi khusus Seimangkei ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Administrator tadi, Bapak Elvi Haris, bahwa pengembangan potensi bisnis yang ada di kawasan ekonomi khusus Seimangkei ini sangat-sangat potensial dan sangat tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa keberadaan kawasan ekonomi khusus Seimangkei ini dibuat untuk menarik minat investasi dari para investor-investor, di mana secara geostrategis bahan baku yang untuk para investor yang bergerak di bidang hilirisasi sawit dan karet sangat melimpah di sekitar daripada kawasan ekonomi khusus Seimangkei. Jadi sehingga untuk pengembangan potensinya sangat tinggi. Hal ini dibuktikan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Elvi Haris, bahwa untuk 2023 ini tingkat okupansi lahan kita sangat meningkat jauh, Pak.
Terima kasih. Baik Pak Gunawan, kira-kira saat ini apa yang menjadi kendala sehingga kawasan ekonomi kreatif di Semangke ini mungkin belum menarik minat para investor seperti itu? Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari progres ya pembangunan ekonomi di Sumatera Utara itu lebih banyak mengandalkan komoditas bahan mentah seperti karet maupun sawit gitu loh. Jadi hilirisasinya penting di sini. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini kan terjadi pelambatan ekonomi global yang meningkat yang seiring dengan terjadinya ancaman geopolitik di negara lain. Hal ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun depan yang diproyeksikan akan melambat di kisaran angka 4,5 hingga 5%. Kalau seandainya pelambatan ini terjadi, maka memang pada dasarnya industri juga akan mengalami pelambatan yang sama. Tetapi jika pemerintah mampu ya melakukan hilirisasi untuk produk-produk unggulan di Sumatera Utara seperti sawit yang bisa diolah ke produk-produk lainnya, ini sebenarnya kawasan Semangke ini masih sangat menjanjikan gitu loh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan nantinya. Kita berharap sebenarnya tingkat okupansi ini bisa ditingkatkan terus signifikan seperti halnya kawasan industri Medan yang ada di Mabar ya. Nah, sejauh ini kan yang jadi persoalan selanjutnya kan apakah pengusaha mau melakukan relokasi usahanya dari Medan langsung berada ke Semangke atau mungkin di wilayah-wilayah kawasan industri yang ada di Sumatera Utara lainnya. Ini kan juga tidak mudah gitu loh. Tetapi kalau seandainya ada investor baru, ada investasi yang datang dengan nominal yang baru, dengan orang yang lama atau mungkin orang yang baru, ya silakan aja gitu ya. Nah, tapi di sini nih yang ada harapannya Semangke ini bisa tumbuh, bisa hidup gitu. Jadi memang harapannya ada di hilirisasi. Saat ini kita tahu bahwasanya sawit itu mendapatkan tantangan pertumbuhan industrinya itu seiring dengan larangan URI-DR yang akan berlaku mungkin dalam waktu dekat ini. Ini bisa menjadi masalah jika seandainya pemerintah tidak mengantisipasi dengan membangun hilirisasi di perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Utara, khususnya di kawasan industri Semangke itu tadi. Yang saya lihat memang perkembangannya cukup signifikan memang belakangan ini, walaupun memang terkesan lambat kalau seandainya kita bandingkan dengan tahun beroperasinya Semangke di tahun 2015. Tapi momentum 2015 ke 2020 ini pertumbuhannya sempat hilang karena COVID pandemi 19 gitu ya. Jadi bukan karena kondisi gangguan ekonomi yang secara struktural atau fundamental yang membuat kawasan industri Semangke ini susah hidup gitu loh. Akses jalan sudah ada tol, sudah jalan kereta api, dan yang paling penting saya berharap nih pemerintah juga menyediakan nih sumber energi bagi industri-industri yang ada di sana, baik BBM, gas ini tersedia dengan cukup, dengan harga yang kompetitif ya, harga yang bersaing, sehingga apa industri bisa tumbuh gitu loh. Nah, saya tengah mengapresiasi ya pemerintah yang sudah membangun kawasan industri di wilayah Sumatera Utara, walaupun memang untuk menghadirkan investor ini tidak mudah di tengah situasi ekonomi seperti ini, tapi tetap masyarakat Sumatera Utara ini mengharapkan ini kawasan industri bisa tumbuh, bisa berkembang gitu ya, bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ke depan, bisa membangun hilirisasi, ada karet, ada sawit, bisa juga menjadi sumber-sumber penyerapan tenaga kerja baru, di mana kita menghadapi situasi pelambatan ekonomi ini membuat akselerasi penyerapan tenaga kerja itu menjadi lebih rendah di tahun-tahun 2023 dan diproyeksikan di tahun 2024 mendatang. Jadi upaya yang bisa dilakukan adalah promosi, terus kita minta nanti pemerintah serius untuk mengembangkan hilirisasinya. Baik Pak, kira-kira seperti menarik para investor. Menurut Bapak kira-kira berapa idealnya investor luar dengan investor dalam negeri? Kira-kira dalam persen, kira-kira berapa idealnya kuota dari investor lokal dengan investor misalnya asing seperti itu Pak? Iya, jadi kalau kita mau menarik investor asing ini kan juga nggak gampang. Kita bersaing dengan negara-negara tetangga yang ada di sekitar Indonesia atau mungkin di wilayah Sumatera Utara ini ada Malaysia, ada Singapura, ada Vietnam, ada Thailand gitu. Ini sangat berdekatan gitu loh. Tetapi memang ini kalau seandainya kita bicara investor asing biar supaya investasi di Sumatera Utara ini tidak terlepas dari kebijakan di kantor pusat untuk menentukan, untuk memberikan, mendorong insentif apa yang bisa menarik buat mereka untuk berinvestasi di sini. Dan saya melihatnya nggak semua investor asing itu komitmennya itu bisa dipegang gitu loh. Mereka juga bisa aja nanti berubah arah, berubah haluan sehingga mereka tidak menginvestasikan usahanya di Sumatera Utara. Tetapi kalau bicara porsinya, presentasinya, harapannya sih nggak ada ya gitu ya. Kita nggak punya porsi-porsi khusus gitu harapannya seperti apa. Tapi yang paling penting ini kawasan industri ini hidup. Mau asing, mau lokal, ini semuanya bisa menghidupkan kawasan industri tersebut. Tetapi memang yang menjadi persoalan kita ke depan adalah persaingan antar dunia, persaingan antar negara ini. Walaupun kita tahu perang ini pada dasarnya bisa memicu terjadinya peralihan industri dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, ke satu negara ke negara lainnya. Tetapi memang sumut ini, kalau kita lihat dari konteks persaingan
dengan ekonomi global itu kita masih relatif lebih kalah bersaing dibandingkan dengan Vietnam atau Thailand. Nah ini pemerintah pusat maupun daerah harus merumuskan kira-kira kebijakan apa nih yang bisa digunakan agar CC Mangke ini lebih berdaya saing gitu loh. Kalau lihat infrastrukturnya udah oke gitu loh ya, saya melihatnya itu baik dari infrastruktur jalan gitu ya, ketersediaan energi yang kemarin sempat diperdebatkan juga perlahan sudah mulai teratasi gitu ya. Ini sebenarnya sudah sangat menjanjikan. Tambah lagi ada pelabuhan di situ yang sebenarnya kalau kita melakukan aktivitas ekspor impor itu menjadi lebih mudah gitu loh. Nah, yang paling penting adalah diyakinkan dulu nih investor lokalnya untuk berinvestasi di Semangke itu dulu, sehingga nantinya bisa mereka hadir di situ, ini asingnya juga ikut gitu loh. Ini kan yang jadi persoalan kan sekarang kan asing juga merasa dengan perlambatan ekonomi sekarang investasi menjadi tidak begitu mudah untuk merealisasikan keuntungan atau cuan. Tetapi kalau kita menggorong pemerintah untuk hilirisasi, ada investor lokal yang dikembangkan di situ dengan garansi banyak hal ya, mulai dari infrastruktur, kesediaan energi, bahan bakar, ditambah dengan kepastian hukum dan birokrasi, saya yakin ini nantinya akan hidup. Sejauh ini saya sudah melihat ada beberapa industri-industri besar yang akan berinvestasi di kawasan industri Semangke atau mungkin di sekitar wilayah yang berdekatan dengan KEK Semangke itu tadi. Tetapi memang dorongannya ini perlu diakselerasi, perlu dipercepat, ditambah lagi kita menjelang Pilpres ini semua investor wait and see jadinya. Kita nggak bisa lepas dari itu. Investor itu juga berpikir siapa calon presiden kita nantinya dan belum ada calon yang kuat yang benar-benar akan menang nantinya. Sehingga apa? Mereka tetap menunda. Tetapi penundaan ini kita harapkan tidak mengurangi minat mereka untuk berinvestasi di kawasan industri khusus Semangke itu tadi. Baik. Meski demikian kita harus pastikan dulu kepada Pak LP Haris. Pak LP Haris, selama ini sejauh ini bagaimana kemudian strategi yang dilakukan oleh KEK Semangke untuk menarik minat para investor dalam berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Semangke, Pak LP? Saya tambahkan sedikit dari Pak Hermawan. Sekarang ini ada 6 perusahaan yang lagi berkonstruksi, lagi melaksanakan konstruksi. Dan dari 6 ini, 5 itu adalah PMA, penambang modal asing dari luar. Sendak itu dari Malaysia, Oil dari India, ada Etiap dari Turki, ada All Cosmos, satu yang dari dalam negeri, itu Mahkota Group lah itu. Nah, kita di KEK ini memberikan fasilitas yang luar biasa, gitu. Yang lebih dari kawasan industri, misalnya PIN di Medan, itu lebih gitu. Ada tax holiday yang kalau di luar KEK itu 5 tahun, di KEK ini itu tax holiday itu tidak bayar pajak penghasilan badan perusahaan itu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tergantung nilai investasi. Kalau investasinya 1 triliun, dia 20 tahun tidak bayar pajak. Begitu juga pajak-pajak yang lain, bahan bakunya bebas, konstruksinya bebas, itu fasilitas yang diberikan. Di samping itu kemudahan perizinan, karena ini juga sangat menentukan masuk tidaknya investor. Kalau banyak fasilitas tapi mengurusnya susah, investor juga tidak akan masuk. Gitu. Makanya memang betul Pak Gunawan bilang kebijakan pusat ini harus betul-betul mendorong untuk investasi masuk, memberi kemudahan. Memang Pak Presiden sudah menyampaikan kemudahan berusaha. Tapi ini kita dengan Kimra ini ingin membuktikan ini di lapangan betul-betul mudah. Gitu. Bukan mudah di peraturan, tapi faktualnya industri-industri itu investasi mudah dalam mengurus perizinan. Betul-betul mendapat fasilitas yang dijanjikan. Dan ini sudah kita coba buktikan, di samping memang promosi. Kalau promosi itu memang tugasnya Kimra, karena di KEK ini ada 3 elemen, ada administrator, saya perwakilan pemerintah, ada PT Kimra, ini anak perusahaan PTTN yang selaku pengelola, menyiapkan lahan, membangun infrastruktur, satu lagi pelaku usaha, investor yang masih. Baik Pak, kemudian sejauh ini kira-kira bagaimana support system yang telah diberikan kepada para investor yang ingin mungkin berinvestasi di Semangke Pak? Bagaimana kira-kira support sistemnya sejauh ini? Secara sistem, pemerintah menugaskan administrator di KEK Semangke sehingga seluruh urusan perizinan nantinya diselesaikan administrator. Jadi misalnya mereka punya tenaga kerja asing, itu rekomendasi administrator ke imigrasi dan ke Kementerian Tenaga Kerja untuk izin kerja tenaga asing. Mereka misalnya mau mengurus apapun izin pembangunan kalau dulu PBG kemudian diganti PBG, IMB dulu IMB ganti PBG, sekarang untuk di kawasan ekonomi khusus administrator untuk mengeluarkan persetujuan konstruksi. Jadi tidak perlu lagi datang ke Pemda untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Begitu juga perizinan yang lain, semua kita bantu dan kita fasilitasi sesuai ketentuan undang-undang. Nah ini sudah kita lakukan, walaupun belum sempurna benar, tapi kita mengarah ke sana lah, mengarah ke yang lebih baik. Itu Mbak. Baik, Pak Kennedy,
Kalau kita bicara tentang sarana dan prasarana yang saat ini untuk mendukung perkembangan daripada kawasan ekonomi khusus Semangke seperti apa Pak? Bagaimana kemudian kondisi pelabuhannya, infrastruktur menuju ke sana, apalagi sekarang ini kan memang infrastruktur jalan tol sudah tersedia ini Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Tentunya dalam perkembangan kawasan ekonomi khusus Semangke ini, PT Kinra selaku pengelola di badan usaha di kawasan ekonomi khusus Semangke ini, kita sudah menyediakan Pak ada sarana prasarana di sini, diantaranya bahwa jalan-jalan yang untuk kemudahan daripada tenan kita, tenan ini para investor yang beroperasi berinvestasi di kawasan ekonomi Semangke. Di samping itu fasilitas-fasilitas seperti air, listrik, kemudian biogas, kemudian juga dengan dry port, bahkan termasuk dry port di sini kita di kawasan ekonomi khusus Semangke ini kita memiliki dry port, pelabuhan darat. Di samping juga dengan sebagaimana kami sampaikan di awal tadi bahwa jarak juga dengan seaport yaitu Kuala Tanjung juga tidak terlalu jauh, sehingga fasilitas-fasilitas ini kami yakini juga menjadi bagian penting dari pilar-pilar pendukung dalam menarik minat para investor untuk berinvestasi di KEK Semangke. Terima kasih. Baik. Bang Gunawan, Iya. mendengar apa pandangan dari Pak Elvi dan kemudian Pak Kennedy, artinya memang kawasan ekonomi khusus Semangke terus berupaya untuk membuat sarana dan prasarana baik, kemudian bagaimana strateginya untuk mengajak para investor sehingga mau berinvestasi di KEK Semangke. Seperti apa tanggapannya Bang untuk kemudian bisa maju dan berkembang? Sebenarnya sih sudah oke ya, kalau saya lihat dari beberapa regulasinya, dari infrastrukturnya, ini semuanya sudah sangat mendukung gitu. Tapi memang kita lagi-lagi ini berhadapan dengan situasi di mana kita bersaing dengan negara lainnya. Nah ini yang memang saya perlu menekankan, pemerintah pusat itu bisa melakukan speeding ya, artinya mendorong agar supaya kawasan industri Semangke ini bisa dijadikan benar-benar alternatif gitu, diyakinkan nih kepada para investornya itu tadi. Selama ini kan kita tahu bahwasanya pembangunan kawasan industri di wilayah Sumatera Utara ini karena kan berdekatan dengan beberapa negara-negara yang saat ini tuh ekonominya itu memang menjadi sumbangsi terbesar di negara-negara ASEAN. Contohnya Singapura. Sumatera itu sebenarnya strategis gitu loh. Thailand dekat, Malaysia dekat, Singapura dekat, begitu kan ya. Jadi sebenarnya kawasan industri ini dibangun dengan landasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional khususnya Sumatera Utara menjadi terakselerasi lebih cepat. Pada dasarnya grand design-nya sudah oke, blueprint-nya itu sudah pas gitu kan ya. Nah sayangnya ini kita melihat ada sedikit perlambatan pada ekonomi global yang membuat apapun yang diusahakan, apapun yang diupayakan ini oleh pihak-pihak administrator dari Semangke maupun dari pihak-pihak PT Kinra itu menjadi kurang efektif gitu loh. Bukan karena tidak ada upaya itu, tapi memang investor itu juga pada dasarnya saat ini itu dengan perlambatan ekonomi manufakturnya yang di Cina yang mengalami kontraksi pada hari ini, ditambah lagi anterancamnya resesi ekonomi di Amerika Serikat dan beberapa lagi kondisi-kondisi ekonomi Eropa yang justru sudah masuk dalam fase kontraksi, ini tentunya akan membuat investor asing itu enggan untuk berinvestasi. Nah, yang kita harapkan, sekali lagi ya, yang saya harapkan adalah bahwasanya pemerintah aware dengan kondisi kawasan industri khusus Semangke ini. Udah siap dari awal, tetapi memang tingkat okupansinya belum 100% atau mungkin belum mencapai 70% begitu kan ya. Ini perlu diperhatikan serius. Artinya investor asing tadi disampaikan oleh Pak Elvi Haris sudah datang nih. Ya, 6 perusahaan datang, 5-nya dari asing gitu kan ya, 1-nya dari lokal gitu kan. Ini sebenarnya kan udah bagus progresnya gitu loh. Tetapi kan memang ada baiknya hilirisasi untuk beberapa produk-produk seperti biodiesel contohnya. Coba deh difokuskan ke Semangke gitu loh. Dan kan di sana banyak industri sawitnya gitu loh ya kan. Nah ini biar supaya apa? Biar supaya menarik investor lain untuk berinvestasi di Semangke itu tadi. Jangan sampai terkonsentrasi di kota Medan. Medan ini udah terlalu padat gitu loh. Jalanannya udah macet, terlalu padat, kontribusi ekonominya juga udah mulai stagnan gitu kan ya. Tetapi kalau misalkan ini bisa diekspand ke Semangke, ini kan bisa menciptakan lapangan kerja baru dengan fasilitas kawasan perkotaan yang lebih baru, dengan manajemen yang lebih baru gitu kan ya. Jadi kan tidak melulu ada di sini. Dan selain tadi disampaikan oleh beliau berdua ini bahwasanya ada insentif yang udah diberikan, ada baiknya juga diberikan insentif bagi perusahaan yang udah selama ini tuh udah eksis di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Banyak nih perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi di tempat-tempat yang sama, itu juga perlu diakselerasi. Banyak loh
bahan baku CPO dari wilayah-wilayah kawasan di Semangke, Labura dan sekitar justru dikirim ke Medan gitu loh. Untuk diolah jadi bahan-bahan tertentu dihasilkan di sini baru diekspor lewat Belawan. Padahal Semangke ini kan ada gitu loh. Nah, ini juga perlu dorong ini pelaku-pelaku usaha yang udah di Medan ini untuk bisa berinvestasi di sini nih. Jangan di Medan-Medan melulu, penyerapan tenaga kerjanya ke Medan-Medan melulu, yang nantinya ini akan padat seperti Jakarta gitu loh. Kita harus berpikir jauh hari ke depan, jangan berpikir pada hari ini aja gitu sih. Baik Pak Gunawan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Elvi tadi bahwa terdapat berbagai fasilitas pendukung yang diberikan kepada para investor. Mungkin kira-kira Bapak sebagai pengamat ekonomi, apalagi yang harus mungkin diberikan sebagai fasilitas pendukung bagi para investor yang kemudian mungkin akan tertarik untuk berinvestasi di sana? Sebenarnya sudah lengkap ya, ada tax holiday sampai 20 tahun itu kan kebijakan yang saya pikir tuh luar biasa banget gitu ya. Kita berkorban dengan tidak mendapatkan PAD di situ, tapi justru di sisi lain kita ingin berharap mereka berinvestasi dan kita berharap nanti ada penyerapan tenaga kerja. Jadi kita kehilangan di satu kantong, tapi kita harapkan di kantong yang lain ini tebal pemasukannya. Kan begitu kan ya. Ini sebenarnya strategi. Ini sebenarnya udah upaya gitu. Ini sebenarnya udah kreatif sebenarnya gitu loh. Tetapi memang yang menjadi persoalan adalah kawasan ekonomi khusus Semangke ini, itu okupansinya itu masih jauh, masih jauh dari harapan kita gitu loh. Nah, yang saya harapkan ada bentuk insentif lainnya bagi perusahaan e-testing yang udah ada di Sumatera Utara maupun di Pulau Jawa maupun di wilayah-wilayah lain nih untuk bisa berinvestasi di Semangke gitu loh. Kalau selama ini kan tadi kan disampaikan Pak Elvi kan ini kan tax holiday ini kan pada investor baru gitu loh yang muncul di situ. Nah, kalau seandainya investor e-testing yang ada di Medan ini dikasih fasilitas yang sama, misalkan untuk berinvestasi di Semangke, ini kan juga menjadi pendorong seharusnya. Nah, walaupun memang pada dasarnya bisa aja itu dikomunikasikan gitu loh. Tetapi kan menjadi paradigmanya para pengusaha yang ada di Medan ini kan mereka juga malas untuk mengeluarkan uang baru, untuk mengeluarkan uang tambahan untuk berinvestasi di tempat yang baru gitu loh. Ini kan jadi persoalan. Jadi misalnya begini, ada satu PT besar gitu kan ya di wilayah Kota Medan di kawasan Kim gitu kan ya. Dia menambah investasinya di perusahaan-perusahaan yang udah ada di sebelahnya, di sekitar itu aja, tidak melakukan ekspansi di wilayah kawasan industri khusus Semangke itu tadi. Padahal walaupun memang dengan investasi yang lebih besar di kawasan khusus Semangke itu tadi, tetapi kan setidak-tidaknya ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Jadi dalam jangka panjang saya yakin ekspansi yang bisa dilakukan di kawasan industri Semangke ini jauh lebih bagus kalau seandainya perusahaan itu hanya terkonsentrasi nih pengembangan bisnisnya hanya di kawasan Medan-Medan dan Mabar aja gitu. Baik, itu sih. Bangun kita minta tanggapan masing-masing dari Pak Helpi Haris, kemudian Pak Kennedy dan juga Bang Gunawan. Apa sebenarnya yang harus dilakukan saat ini untuk kemudian bisa mewujudkan keberadaan kawasan ekonomi khusus Semangke supaya bisa menjadi kawasan yang memang benar-benar berbisnis, strategi bisnisnya luar biasa, berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi di Sumatera Utara. Singkat masing-masing, Pak. Ya. Sama Pak Gunawan tadi, sebenarnya dukungan pemerintah perlu kita tingkatkan supaya semuanya menjadi lebih mudah, dan juga fasilitas-fasilitas tadi seperti disebutkan Pak Gunawan yang relokasi pun misalnya bisa mendapat fasilitas kan begitu. Tetapi memang kita minta dukungan juga dari seluruh pihak untuk promosi, karena menyampaikan keluar bahwa ada seperti ini kawasan ekonomi khusus yang dengan berbagai fasilitas yang akan dibantu segala investasi yang masuk ke sini. Nah, ini juga perlu kita sampaikan ke luar, ke negara-negara investor, dan ini perlu effort bantuan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan juga termasuk pihak-pihak swasta. Mungkin itu, Mas. Baik, Pak Kennedy, bisa? Singkat Pak Kennedy. Terima kasih, Pak. Ya, secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerhati industri ini, Pak Gunawan, di mana harapan kami juga adalah bahwa PT Kinra akan tetap senantiasa mengembangkan dan memperbaiki serta meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan ekonomi khusus Semangke. Tetapi sekali lagi, sebagaimana harapan kita bersama, bahwa memang sudah ada kemudahan-kemudahan yang dilaksanakan dan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui tax holiday dan tax allowance dan hal-hal lainnya. Tetapi juga sedikit mohon maaf bahwa sebenarnya
mungkin tidak menghilangkan, tetapi barangkali lebih tepatnya mungkin sedikit berkurang. Tetapi yang jelas dengan keberadaan kawasan ekonomi khusus Semanggi sekarang ini, PAD untuk Kabupaten Simalungun juga tetap ada berupa pajak penerangan jalan, BPHTB dan yang lain-lainnya. Artinya tetap masih ada PAD untuk Kabupaten Simalungun. Di satu sisi tetap kita berusaha untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerintahan Kabupaten Simalungun. Tetapi sekali lagi bahwa memang regulasi-regulasi yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat maupun sarana prasarana yang ada di sekitar, bukan hanya dalam kawasan. Kita bersyukur bahwa jalan tol sudah berjalan, bahkan beberapa calon-calon investor kita sangat terkejut di mana perkiraan mereka 4 jam dari Medan dan ternyata cukup hanya 1 jam. Ini tadi kami baru menerima dari calon investor dan mereka sangat-sangat appreciate terhadap jalan tol yang sudah terbuka. Mudah-mudahan hal-hal yang prasarana dan sarana yang ada di sekitar kawasan Semanggi ini dapat ditingkat kembali melalui pemerintahan kabupaten, daerah, dan pusat. Demikian, terima kasih Pak. Pak Gunawan, secara Iya, singkat. Ya, jadi gini, jangan terkonsentrasi pembangunan itu ada di Kota Medan gitu. Karena dampak sosial ekonomi ini dipertimbangkan dalam jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, distribusi pendapatan masyarakat akan lebih merata. Kalau kawasan industri kawasan Semanggi ini bisa hidup gitu loh. Selain itu, fasilitas penunjangnya juga nggak akan sia-sia. Ada jalan tol yang udah dibangun, tapi kalau kawasan industri masih nggak hidup kan sama aja kan. Nah ini penting bagi pemerintah untuk mengakselerasi agar ini bisa hidup lagi. Bukan hidup lagi, tapi dihidupkan lagi gitu kan ya dengan akselerasi yang lebih cepat. Kenapa? Karena saya berpikir bahwasanya kita membutuhkan kawasan industri ekonomi khusus yang bisa memfasilitasi ini pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara, mendapatkan pendapatan asli daerah, dan yang paling penting adalah menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak. Asing dan lokal diprioritaskan sama, sehingga tidak ada pembagian mana asing, mana lokal di sini. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Elvi Haris dan Pak Kennedy Sibarani, juga Bang Gunawan Benyamin. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini kita berharap sebagai warga Sumatera Utara seperti Pak Kennedy katakan tadi, memang PAD-nya ada di Kabupaten Simalungun, Batubara, dan lain sebagainya. Kita berharap memang secara keseluruhan berdampak terhadap peningkatan ekonomi di Sumatera Utara. Kita berharap nantinya di mana KEIK atau kawasan ekonomi khusus Semanggi bisa menjadi pusat investasi di Sumatera Utara. Sekali lagi, terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Para kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 mengikuti syukuran dengan menghadirkan para guru yang purna bakti dengan menyampaikan pesan dan kesan selama menjadi guru. Ketua Darmawan Itemu dalam Ramah tamah dan silaturahmi sambung rasa menjadi salah satu acara Dinas Pendidikan Sumatera Utara pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023. Acara yang berlangsung sederhana dan ditandai dengan pesan serta kesan selama menjadi guru oleh para guru purna bakti membuat suasana haru bagi para kepala sekolah SMA dan SMK serta tenaga kependidikan. Lagu Himne Guru yang dibawakan siswa SMA Negeri 1 Medan ini juga ditandai dengan pemberian cenderamata dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Di antara yang mewakili guru memberikan pesan dan kesan adalah Profesor Dr. Usman Peli MA, Profesor Muhammad Hatta, dan guru pensiunan SMA Negeri 1 Medan R. Sitorus. Selain itu juga diberikan buket bunga kepada para guru yang telah mengabdi selama 30 tahun lebih yang mewakili guru dari Capdis wilayah 1 dan 2 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Dr. Haji Asren Nasution. Selain itu juga Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Asren Nasution melakukan pemotongan nasi tumpeng yang selanjutnya diberikan kepada para guru yang purna bakti. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Dr. Haji Asren Nasution MA pada sambutannya menyatakan rasa haru dan terima kasih kepada para guru yang purna bakti yang telah mengabdi selama ini dalam memajukan sumber daya manusia generasi muda bangsa. Menurut Asren Nasution, acara syukuran dan silaturahmi ini akan mampu meningkatkan peran strategi guru dan tenaga kependidikan dalam membangun sikap ketauladanan dan pengetahuan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu juga meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pendidik profesional serta bermartabat. Pada sisi lain juga meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya kedudukan dan peran strategi guru serta tenaga kependidikan dalam membangun karakter bangsa. Sementara itu pemirsa, masyarakat mengeluhkan kondisi jalan arteri Bandara Internasional Kuala Namu akibat pembangunan proyek Sport Center karena truk pengangkut material tanah timbun berjatuhan di jalan menyebabkan jalan licin dan berdebu.
Kondisi jalan ini sudah dirasakan warga sejak 1 bulan lebih, namun tidak ada satu pihak pun yang perhatian dan mengingatkan pihak pelaksana proyek Sport Center untuk bekerja secara profesional sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Salah seorang tokoh wanita Batangkuis, Oktoberliana Aritonang mengatakan, sudah 1 bulan lebih jalan arteri Bandara Internasional Kuala Namu ini dikotori lumpur dan debu material tanah timbun yang berjatuhan dari kendaraan proyek Sport Center. Namun pelaksana proyek tidak peduli terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat umum. Selama proyek pembangunan Sport Center, sudah banyak yang menjadi korban akibat jalan licin dan berdebu. Banyak masyarakat yang merasa khawatir akibat jalan licin dan berlumpur tersebut karena material tanah yang diangkut truk penimbun areal Sport Center berjatuhan di jalanan. Selain itu, puluhan truk parkir di sepanjang jalan menunggu antrian untuk masuk ke lokasi penimbunan Sport Center. Akses jalan menuju Bandara Internasional itu tidak boleh ada hambatan dan mengganggu pengguna jalan. Ya, mestinya kalau memang ini mereka mestinya udah kondisikan di dalam. Jangan diparkirkan mobilnya di pinggir jalan. Sehingga ini kan jelas sudah membuat masyarakat dirugikan. Makanya orang itu kalau memang belum siap, mestinya seperti tadi memasukkan memasukkan tanah, itu kan mesti mereka udah buat tempat berparkiran di dalam. Sementara selama ini itu tidak ada, dan sehingga badan jalan terpakai separuh oleh truk. Pemirsa, pakar lingkungan dan tata kota Sumatera Utara Arjuna Jaya menyoroti proyek Jalan Sudirman yang dibuat Pemko Medan yang tampak seperti keramik. Setelah proyek lampu pocong yang dinyatakan gagal atau total loss, kini proyek pembangunan di persimpangan Jalan Sudirman berbahan seperti keramik kembali menuai kontroversi. Hal ini disoroti oleh pakar lingkungan dan tata kelola Sumatera Utara Arjuna Jaya. Arjuna menyebut jika Wali Kota Medan mengatakan bahwa bahan tersebut sudah diterapkan di beberapa kota, seharusnya tidak terjadi pengendara yang jatuh dan terpeleset akibat licin. Arjuna menilai gagalnya pembangunan di Kota Medan disebabkan lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol yang dilakukan DPRD Kota Medan yang seharusnya mengontrol kinerja eksekutif. Proyek-proyek yang sudah gagal tersebut tidak masuk akal, apalagi pengerjaan proyeknya selalu dilakukan setengah-setengah dan kemudian ditambah lagi proyek baru sehingga banyak proyek yang terkesan tidak tuntas. Sebenarnya proyek-proyek yang boleh dibilangkan tidak dekat dengan masyarakat atau proyek-proyek yang akhirnya dilabel dengan gagal total oleh Bobi, itu menunjukkan bahwasanya semua proyek yang ada di Medan yang dilaksanakan oleh Bobi akhir-akhir ini itu proyek-proyek yang tidak diketahui oleh masyarakat, artinya tidak diketahui juga oleh wakil masyarakat yang duduk di DPRD. Informasi lainnya, pemirsa, seorang wanita dengan membawa bayi ditangkap warga saat ketahuan melakukan penipuan dengan memesan nasi 100 bungkus dan juga meminjam tabung gas di warung nasi Padang di Jalan Sultan Serdang, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Beginilah video amatir yang direkam salah seorang warga saat pelaku ditangkap warga di warung di Jalan Sultan Serdang Dusun 6, Desa Buntu Bedimbar. Terlihat pelaku yang sedang menggendong bayi dikepung warga. Setelah kedapatan menipu di warung nasi Padang tidak jauh dari lokasi pelaku ditangkap. Kejadian ini terjadi kemarin sore dengan modus pelaku memesan nasi Padang sebanyak 100 bungkus dan juga meminjam tabung gas ukuran 3 kg. Menurut keterangan salah seorang korban, Ismail Arisman mengatakan modus pelaku memesan nasi sebanyak 100 bungkus untuk kantor polisi Tanjung Morawa. Kemudian pelaku meminjam 1 tabung gas untuk digunakan memasak kopi di kantor polisi. Setelah membawa tabung gas ukuran 3 kg, pelaku tidak kunjung datang. Ismail mengetahui kasus ini terungkap setelah pelaku ditangkap warga yang mengenalinya saat hendak melancarkan aksi dengan modus yang sama di warung lainnya. Awalnya kayak gini, dia kan datang ke sini, modusnya kan pesan nasi ya lumayan lah 105 bungkus. Cuman pesan nasi dari kantor polisi katanya. Actingnya itu seolah dia nelpon orang kantor polisi. Dia bilang gini, Pak, ini
urusannya nanti sama bapak aja selesainya ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi kejahatan yang modus penipuan kayak gini, cuman nggak ada korban-korban yang lain ya. Kepala Dusun 6 Desa Buntu Bedimbar, Ferry Sanjaya mengatakan ia mendapatkan laporan dari warga adanya diduga pelaku penipuan dikepung massa dengan menggendong anak kecil. Kemudian pelaku langsung diamankan untuk mencegah terjadinya amukan massa. Wanita itu membawa anak, dirame-ramekan keluarga, dimasukkan ke dalam kafe ini supaya mengantisipasi keributan yang lebih banyak lagi gitu. Jadi kita sebagai pemerintahan desa, kepala dusun ada 3 orang di sini mengamankannya untuk supaya mengarahkan supaya dia itu tidak dirame-ramekan warga dan tidak dipukulin. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 1 Desember 2023 berikut ini. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Jumat 1 Desember 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di wilayah Serdang Bedagai, Medan, Batubara, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Langkat, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 17 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 29 November 2023 terdapat 1 titik yaitu di wilayah Nias Barat. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, terutama di pegunungan, lereng barat, dan lereng timur yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, BBC Informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Nisa Redi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.